taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqti wa hin. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat, kaum muslimin muslimat jamaah itikaf, sekaligus dirangkai dengan bedah buku pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Semoga apa yang kita kerjakan pada siang yang berbahagia ini hendaknya diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Para hadirin yang berbahagia, kami informasikan sebelum kita melaksanakan rangkaian bedah buku pada siang yang berbahagia ini, kita tetap melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan, yaitu kita tetap jaga jarak di antara kita dan yang lainnya, dan tetap menggunakan masker selama kita berada di lingkungan Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. Alhamdulillah pada hari yang keempat di bedah buku pada kesempatan siang yang berbahagia ini, sebelum kita mulai rangkaian acara bedah buku, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk menambah keberkahan majelis bedah buku pada siang yang berbahagia ini, mari kita dengarkan bersama Gema Wahyu Ilahi yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Buya Masyari BA. Cek satu, cek sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب
واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Buya Haji Mas Ari BA yang telah membacakan kalam wahyu ilahi. Semoga dengan pembacaan kalam wahyu ilahi kita yang mendengarkan tentunya dicatat sebagai amal yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan bersama budah buku dengan buku menjawab dakwah kaum salafi yang insya Allah pada kesempatan siang yang berbahagia ini akan dipandu oleh moderator yang tidak asing lagi di tengah-tengah kita bersama. Beliau merupakan ulama muda Provinsi Riau, beliau juga dosen Stikes Maharatu Kota Pekanbaru dan juga sekaligus sekretaris BP4 Provinsi Riau. Untuk tidak memperpanjang kata-kata dan mukadimah, mari kita sambut dengan hormat
Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ridho Rinaldo SHI MH. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, pembahas utama buku yang akan kita bedah pada siang hari ini, Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Mawardi Muhammad Shalih. Alhamdulillah telah hadir bersama kita. Dan yang kita muliakan, pembedah buku yang insya Allah sebentar lagi akan memaparkan beberapa hal kepada kita semua, Al-Ustadz Al-Nofyandri LC yang sudah hadir juga bersama dengan kita. Seluruh para asatiz yang hadir pada siang hari ini tak dapat kami sebutkan satu persatu. Seluruh bapa dan ibu yang berkesempatan menjadi tamu Allah yang kami muliakan, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kembali kita kepada Allah dengan melafazkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Hari ini Rabu 23 Ramadan 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 5 Mei 2021 Masehi. InsyaAllah pada siang hari ini kita akan mendengarkan paparan tentang bedah buku karangan Profesor Dr. Ali Jum'ah tentang menjawab dakwah kaum salafi. Di dalam buku ini kalau kita baca secara seksama, bahwa Profesor Dr. Ali Jum'ah menarik kesimpulan bahwa sesungguhnya di beberapa dekade terakhir ini terjadi sesuatu yang amat sangat luar biasa dampaknya di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di mana ada istilah, kalau kita baca nanti buku ini, mengkafirkan, memusyrikkan, bahkan ada kalimat yang membid'ahkan apa yang sudah dilakukan oleh umat Islam, yang mungkin selama ini rutin dikerjakan oleh umat Islam, tapi karena sesuatu dan lain hal, dalam sebuah kajian kawan-kawan dari Salafi mengatakan ada yang disebut dengan kata bid'ah, ada yang mengkafirkan dan lain sebagainya. Maka oleh sebab itu, pada kesempatan yang siang berbahagia ini, kita akan mendengarkan paparan bedah buku ini. Mudah-mudahan nanti ada pencerahan bagi kita bersama dan dapat kita ketahui seperti apa sesungguhnya yang disampaikan oleh Profesor Dr. Ali Jum'ah dalam buku yang dikarangnya ini. Pada siang hari ini kita jemput yang pertama, Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Nof, atau disebut dengan Al-Nof Dinar. Ini panggilan kesayangan beliau ini. Sering dipanggil dengan panggilan Al-Nof Dinar. Kepada Ustadz kami jemput untuk menduduki kursi yang sudah kami sediakan. Assalamualaikum Ustadz. Boleh di sini Ustadz. Yang kedua,
kita jemput untuk pembedah utama kita pada siang hari ini, Al-Ustaz Dr. Haji Mawardi Muhammad Saleh MA, dipersilakan. Waalaikumsalam. Baik kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia, karena kita hidup di negeri Melayu, pepatah Melayu mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, kalau tak cinta tak jadi. Maka tentu walaupun saya yakin dan percaya di antara kita tak ada yang tak kenal dengan dua pembicara kita pada siang hari ini, namun ada eloknya kembali kita untuk memperkenalkan diri daripada kedua pemateri kita pada siang hari ini, agar lebih dekatnya kita, agar lebih mungkin merasa semakin dekat dengan kedua pembicara kita pada siang hari ini. Yang pertama kami kenalkan yang di sebelah kiri saya ini, yang memakai baju batik warna hitam. Saya rasa tak asing lagi bagi kawan-kawan semua yang hadir. Nama beliau adalah Al-Nofviandri LC, panggilan kesayangan Al-Nof Dinar. Beliau lahir di Padang Berimbing tanggal 13 November 1984. Pekerjaan hari ini sampai detik ini mengajar. Ini guru al-mudarris, mengajar. Sebaik-baik orang adalah tentu yang mengajarkan ilmu kepada kita bersama. Mudah-mudahan Al-Ustaz selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kemudian riwayat yang lain, beliau S1 di Al-Azhar Kairo Mesir tahun 2003 sampai 2007. Kemudian pengalaman organisasi, pernah menjadi ketua ISPTSM tahun 2002 sampai 2003. Kemudian pernah menjadi sekjen KMM Mesir tahun 2005 sampai 2006. Kemudian pengalaman organisasi dakwah beliau pernah menjadi asatiz Majelis Sunan Al-Mustafa sampai sekarang, Ustaz ya. Alhamdulillah. Kemudian juga pernah 5 tahun terlibat dalam dakwah luar negeri. Ini tak asing bagi kita lagi nih, pembicara kita hari ini. Udah tahu dia melalang buana. Berapa negara, Ustaz? Sudah 3 negara, alhamdulillah. Tahun 2016 di Jepang pada bulan Ramadan. Ini hari gato kita tahu sama di Jepang kan. Beliau ini luar biasa ini. Awak tahunya kali gato maka perlu juga kita nanti belajar bersama dengan beliau. Ini singkat saja tentang biografi daripada Ustadz Al-Nof, dan mudah-mudahan ini menjadi kedekatan hati kita. Sudah mengetahui bagaimana seharian beliau, tentang organisasi beliau tak heran lagi bagi kita, dan beliau juga pernah di Dompet Duafa. Alhamdulillah sampai hari ini juga beliau juga sebagai pengurus di YTWU, Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan mudah-mudahan ini menjadi amal soleh bagi beliau dan juga bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya kami sampaikan biografi daripada narasumber kita, pembedah utama kita. Yang pertama tentu kami sebutkan nama beliau, karena saya yakin dan percaya juga kawan-kawan sudah kenal dengan beliau. Nama beliau adalah Dr. Haji Mawardi Muhammad Saleh MA. Beliau lahir di Bangkinang pada tanggal 24 Juni tahun 1969. Ya betul ya Pak ya? Kalau salah mohon diperbaiki. Ini mencari biodata beliau ini. Kemudian S1, S2 dan S3 beliau di Madinah. S1 di Universitas Madinah tahun 1990. Kemudian melanjutkan S2 di Universitas Madinah tahun 2000. Dan beliau menyelesaikan tesis beliau sebanyak 900 halaman. Ini paling banyak halaman tesis.
Kita mungkin tesis kita cuma 400 sampai 500, beliau 900. Bahkan yang menarik di S3 beliau tahun 2004 ini juga disanjung oleh seluruh pakar keilmuan. 1100 halaman disertasi beliau. Ini kalau tidak salah saya lah membaca disertasi dari Pak Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Kemudian hari ini beliau menjadi dosen di Pascasarjana UIN Suskaryau. Kemudian sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar, dan hari ini menjadi mufti di Kota Pekanbaru. Inilah biografi singkat dari Al-Ustadz Dr. Haji Mawardi Muhammad Saleh di hadapan kita bersama. Dan oleh karena itu, untuk lebih semangat lagi, mari kita bertakbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau loyo tidak jadi kita bahas tentang salafi ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita awali bersama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita beri waktu 25 menit untuk pembahas, ya, Ustadz Al-Nof, dan juga nanti akan disambung oleh Ustadz Dr. Mawardi. Kita beri juga waktu sebanyak 25 menit. Kemudian kita buka sesi diskusi bersama pada siang hari ini. Baik, kepada Ustadz Al-Nof, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadiqul wa'dil amin. Alhamdulillah, siang hari ini 23 Ramadan, Allah karuniakan kita bisa beribadah di bulan Ramadan dengan ibadah terbaik. Selain ibadah saum, kita bisa melaksanakan majlis ilmu dengan bedah buku. Yang buku ini dalam bahasa Arab berjudul Al-Mutasyaddidun. Kemudian diterjemahkan dengan menjawab dakwah kaum salafi. Mudah-mudahan dari buku ini banyak istifadah yang kita ambil, dan ada wacana-wacana baru yang bisa kita cerahkan untuk diri kita dan kita bawa ke masyarakat, insyaallah. Salawat serta salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua di akhirat berkumpul bersama Nabi Muhammad dan mendapat kemuliaan orang-orang an'amallahu alaihim, orang-orang bernikmat bersama para nabiyyin, siddiqin, wasyuhada, wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustaz Ridha yang telah mengantarkan untuk diskusi kita membahas kitab Al-Mutasyaddidun. Sebelum kita masuk pada tema isi kitab, maka kita coba melihat sekilas tentang siapa muallif, siapa Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah, beliau seorang yang asli Mesir. Beliau seorang yang belajar formalnya di awal bukan di Al-Azhar, tapi di Ain Syam, sebuah universitas di Mesir, dan kuliah tijariyah atau kuliah perdagangan bahasa kita. Dapat beliau gelar BA, setelah itu melanjutkan di Fakultas Syariah di Al-Azhar Mesir. Kemudian di Al-Azhar sudah menjadi tabiat, kalau S1 itu adalah pelajarannya umum, S2, S3 baru lebih khusus. Maka di S2 beliau mengambil lebih spesifik usul fikih. Di syariah di sana ada jurusan fiqhul am, ada usul fikih, kemudian satu lagi fiqhul muqaran, ada 3 jurusan di situ. Beliau mengambil jurusan usul fikih. S3 juga beliau, juga sama beliau ambil di usul fikih. Maka beliau menyelesaikan S1, S2 sampai S3 di Al-Azhar. Dari awalnya Fakultas Syariah dan Qanun atau Syariah dan Hukum Islam. Setelah itu fokus kepada usul fikih S2 dan S3. Kemudian di S3 beliau menyelesaikan tahun 98 dengan nilai summa cum laude. Dan beliau tidak hanya mencukupkan belajar di kampus-kampus saja, tapi beliau belajar lebih banyak di talaqi. Dan guru-guru beliau adalah orang-orang besar di zaman itu. Di antaranya ulama hadis terkenal dari Maroko, dari Maghrib, Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Keluarga Al-Ghumariyah ini terkenal dengan ulama hadis di zaman itu. Kemudian beliau juga belajar tidak mulazamah, tapi kalau datang ke Makkah kepada orang kita, orang Padang, Syekh Yasin Al-Fadani. Maka nasab sanad beliau kebanyakan kedua ulama ini.
Kemudian beliau juga belajar kepada ulama dari Syam yang terkenal dengan tahqiq kitab-kitab hadis beliau, Syekh Abdul Fattah Abu Guddah. Kemudian kepada ulama Mesir yang terkenal dalam bidang usul fikih, Syekh Abu Nur Zuhair, yang terkenal mengarang sebuah kitab berjudul Usul Fikih, syarah dari kitab yang kita pelajari usul fikih itu, Imam Al-Baydawi, syarah Al-Baydawi, syarah Minhajul Usul, Nihayatul Usul, kitab Nihayatul Usul, syarah Minhajul Usul Imam Al-Baydawi. Kemudian beliau juga belajar kepada ulama-ulama Al-Azhar yang lain. Satu di antara sanad beliau yang banyak itu kepada Syekh Al-Bajuri, yang kitabnya banyak kita pelajari Indonesia. Maka sanad-sanad beliau bersambung kepada ulama-ulama terkenal Nusantara. Beliau tidak hanya punya sanad mazhab Syafi'i dan hanya khusus di dalam satu mazhab saja, tetapi beliau punya sanad 4 mazhab. Bahkan beliau di awal belajar punya mazhab Maliki. Nah, ini sedikit tentang beliau. Kemudian tahun 2003 beliau dipercaya sebagai Syekh Al-Azhar, Mufti Agung Mesir, dan setelah itu beliau dilanjutkan oleh Mufti Agung Mesir selanjutnya Syauqi Alam. Maka Syekh Ali Jum'ah, beliau seorang yang kapasitas keilmuannya punya spesifikasi usul fikih. Kemudian dalam ilmu yang bersifat talaki, beliau menyelesaikan kutubus sittah, bahkan kutub-kutub hadis yang al-mu'tamadah, semuanya melalui para masyayikh di Al-Azhar. Lalu sejak beliau di akhir 90-an menghidupkan tradisi keilmuan para ulama dengan membuka majlis-majlis talaki. Sangat banyak kitab hadis yang beliau buka kajiannya di Al-Azhar, kitab fikih, usul fikih, kitab bahasa, dan berbagai keilmuan yang lain. Saya 2003 datang ke situ, beliau sedang baca kitab Al-Ashbah wan Nazair dan kitab Sunan An-Nasa'i waktu itu. Setelah itu 2003 beliau sudah sibuk di Mufti Mesir. Sekali-sekali masih datang ke Al-Azhar, tidak seperti tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya, sehingga kalau ada senior yang pulang misalnya tahun 2000 atau sebelum tahun 2000 ikut talaki dengan beliau, sangat banyak kitab yang belajar dengan beliau. Dan terakhir, metode beliau dalam mengajar adalah membacakan sekedar muqaddimah kitab. Karena muqaddimah kitab itulah saripati keilmuan seorang penulis. Di situ seorang penulis memberikan arahan, memberikan poin-poin penting apa yang beliau tulis dalam bukunya. Sehingga para muridnya diajak baca muqaddimah, setelah itu diberikan contoh, diberikan beberapa penalaran, lalu murid-muridnya yang menyelesaikan baca buku. Dan ini menghasilkan para ulama besar, orang-orang besar. Di antara saat ini yang terkenal Syekh Usama Al-Azhari, yang diangkat sebagai salah seorang mustasar atau seorang penasehat Presiden Mesir saat ini. Masih muda. Saya tidak tahu dengan Ustaz lebih tua mana Syekh Usama Ustaz? Lebih kurang sama dengan beliau. Saat ini posisi beliau sebagai seorang penasehat Presiden Mesir dalam bidang keagamaan. Baik. Kita masuk buku Al-Mutasyaddidun. Buku Al-Mutasyaddidun ini ditulis oleh beliau di saat kawan-kawan salafi sedang heboh-hebohnya dengan manhaj mereka, dengan buku-buku mereka, dengan percetakan mereka, dengan pemikiran mereka. Berusaha masuk ke Al-Azhar, berusaha masuk ke berbagai masjid, berusaha masuk ke berbagai halaqah ilmiah. Maka beliau berusaha menulis agar orang-orang paham salafi ini sebenarnya salaf atau bukan salaf. Salafi ini sebenarnya mereka adalah hakikiyah atau bukan, atau sekedar orang mengadu saja. Maka oleh beliau ditulislah buku ini, dan nanti membahas 17 masalah yang sering didakwa oleh orang-orang salafi, hanya pemikiran mereka yang benar, selain itu adalah salah. Bahkan mereka tak segan mengatakan selain itu adalah mungkin ahli bid'ah, mungkin orang fasik, atau kharijun anil millah, mereka keluar dari agama. Maka ini dampaknya tidak ringan. Orang kalau sudah keluar dari agama, bisa-bisa nanti halal darahnya, halal hartanya, dan dia menjadi orang-orang yang ditarget oleh orang Islam sebagai musuh. Dan itu menyebabkan kita pecah. Hubungan horizontal di antara kita bisa jadi satu dengan yang lain saling bermusuhan. Maka kehadiran salafi ini kalau tidak disikapi dengan bijak menjadi sebab perpecahan kita. Terakhir, saya yakin tidak lupa kita yang baru saja terjadi di Bangkinang, ya Ustaz ya. Dan beliau punya komentar, sehingga komentar beliau, saya harap beliau segera taubat. Saya hafal itu saja. Yang lain masih panjang. Intinya taubat, kata beliau. Kalau tak salah, tak mungkin beliau suruh taubat. Karena salah beliau suruh taubat. Betul Ustaz?
Saya tidak tahu kalau saya tanya beliau kafir atau tidak gitu. Beliau menjawab nanti. Baik, para sahabat, para jamaah yang hadir dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita tengok dulu Salafi ini dari segi penamaan dan akar sejarah. Salafi ini nisbah kepada salaf. Yang salaf ini secara bahasa ini bisa untuk generasi kapan saja. Generasi yang sebelumnya dari sekarang kita sebut salaf, generasi setelahnya disebut dengan khalaf. Maka sepanjang zaman sejak dahulu sampai kiamat bisa ada salaf, bisa ada khalaf. Oleh karena itu istilah ini tidak terikat, tidak terkungkung pada satu masa saja. Makanya Syekh Ramadan Al-Buti menyebut bahwa as-salafiyah bukan sebagai mazhab fiqh, tetapi marhalah zamaniyah mubarakah, sebuah fase dalam perjalanan sejarah Islam yang fase itu banyak keberkahan, sebab di fase itu memunculkan para ulama yang mereka berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menjadi pencerah kita, menjadi sandaran kita bersama dalam memahami apa yang menjadi firman Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian istilah salaf ini lebih akrab dalam tradisi keilmuan Islam kepada al-qurunus tsalatsah, 3 generasi pertama dalam Islam. Berdasarkan hadis Rasulullah, kata beliau, khairun nas qarni, semua manusia ini yang terbaik adalah orang yang semasa denganku, orang yang hidup di kurunku. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi setelah itu para tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi setelah itu. Maka hadis ini sampai akhir menunjukkan 3 abad pertama dalam Islam disebut generasi salaf, yang kemudian kita tambahkan dengan sifat salafus saleh, yang kita ikut yang saleh, tidak setiap yang salafnya. Kemudian kalau kita tengok Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan abad 4 pertama Hijriyah dikenal ulama dengan al-mutaqaddimun, dan 4 abad setelah 4 abad pertama itu al-mutaakhirun. Sehingga yang salaf itu adalah para ulama yang hidup di 4 abad pertama, setelah itu disebut dengan khalaf. Maka Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang kita kenal dengan kitab Ihya Ulumuddin, wafat tahun 505 Hijriah, tak sebut dengan salaf. Tapi Imam Asy-Syafi'i yang wafat 150 Hijriah kita sebut dengan ulama salaf. Dan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang wafat tahun 324 kita sebut dengan ulama salaf. Kenapa? Masih sebelum abad keempat beliau wafat. Kemudian Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang wafat 333 juga disebut dengan salaf. Yang ketiga imam ini menjadi rujukan kita bersama di dalam masalah akidah, dalam masalah bermazhab fikih. Kemudian selanjutnya muncul orang-orang yang mengistilahkan salafi. Yang salafi itu hanya mereka yang benar, seakan-akan merekalah yang melanjutkan akidah para ulama salaf, mazhab para ulama salaf dulu. Selain mereka tak salafi, selain mereka tak benar, yang benar hanya mereka. Kemudian ketika ditengok, sebenarnya mereka ini tak salafi sesungguhnya. Karena kalau kita tengok dari rujukan mereka, paling tinggi rujukan mereka kebanyakan kepada Al-Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah abad ke-8 Hijriah. Kalau kita tengok pembagian Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, tidak masuk ulama salaf. Kemudian kalau kita tengok lebih lanjut, merujuk pada Imam Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Nasiruddin Al-Albani, lebih tidak salaf lagi karena baru hidup belakangan. Bahkan mungkin sebagian kita masih ketemu dengan Syekh Nasiruddin Al-Albani. Jadi dakwah salaf hanya sekedar klaim, bukan sebuah keseriusan, bukan kesungguhan. Karena kenapa? Mazhab mereka kalau dirunut ke ujung hanyalah berujung kepada Imam Ibnu Taimiyah, meskipun sebagian berusaha untuk menyambungkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, tapi pada sesungguhnya lebih dominan Imam Ibnu Taimiyah. Termasuk pembagian akidah yang 3, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, itu pelopornya Imam Ibnu Taimiyah. Tak akan kita temukan ulama yang dahulu membagi akidah yang 3 itu. Jadi kalau kita tengok akidah yang 3, Imam Ibnu Taimiyah bukan akidah salaf berarti, tapi akidah ulama khalaf. Lanjut. Lalu muncul istilah ini juga, salafiyah ini di Mesir. Ketika Mesir dijajah oleh Inggris, saat itu seorang ulama Mesir, Syekh Jamaluddin Al-Afghani, kemudian Syekh Muhammad Abduh, memandang masyarakat kita banyak melakukan bid'ah, banyak khurafat.
Maka pilihan mereka adalah kita ini mesti memperbaharui khitab ad-dini. Bagaimana kita menyampaikan agama kepada masyarakat dengan cara yang lebih ajak, dengan apik, lebih cocok dengan kondisi masyarakat. Karena masyarakat kita sudah terlanjur banyak melakukan yang nyeleweng, yang salah. Maka beliau kemudian memunculkan syiar, memunculkan ikon, kita kembali kepada salaf atau salafiyah. Maksudnya agar umat yang terlanjur mungkin dengan akhlak, dengan ibadah yang keluar dari agama, balik lagi kepada salaf agar yang mereka lakukan benar. Karena saat itu banyak orang Mesir, di antaranya ada dua pecah masyarakat. Yang satu memilih bergabung dengan gerbong barat sehingga kita ikut Eropa. Yang satu memilih kembali kepada ajaran Islam yang bersih. Dua ini kedua-duanya memiliki masalah tersendiri. Kalau ikut barat, lepas Islam kita. Balik kepada Islam, nanti masalahnya bagaimana caranya. Kalau mengikut ulama yang selain ulama salaf yang kita sebutkan tadi, mungkin kita akan mengikut tradisi ulama yang sudah ada, ikut mazhab yang ada. Mungkinkah dilakukan atau tidak? Maka mereka memunculkan istilah baru namanya salafiyah. Kita mesti kembali kepada Islam yang murni dengan jargon salafiyah. Bersamaan dengan itu di Najd, di Saudi Arabia yang dulunya bernama Hijaz dan sekitarnya itu bernama Hijaz, belakangan dikuasai oleh keluarga Saud yang kemudian bernama Alu Saud, menamakan negara itu dengan Saudi Arabia. Muncul Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan beliau memunculkan jargon, memunculkan pola dakwah sama dengan Syekh Jamaluddin Al-Afghani. Nah, dakwah mereka ini sama sehingga kemudian dinamakanlah model dakwah keduanya dengan As-Salafiyah. Dan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dinamakan dengan Wahhabiyah. Lalu bergeserlah makna-makna ini dari Wahhabiyah menjadi Salafiyah, yang pada akhirnya sekarang menyebut diri mereka sebagai Salafiyah. Tujuannya apa? Agar mereka disebut orang pelanjut ulama salaf. Merekalah pewaris, merekalah yang wajib diikut, yang lain tidak sebagai ulama pengikut salaf. Sehingga jargon mereka ini memunculkan masalah baru. Apa masalah baru? Bersama mereka berarti ikut dengan manhaj yang benar, tidak bersama mereka adalah tidak ikut manhaj yang benar. Sehingga Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini problem yang terjadi dengan kemunculan Salafiyah atau yang tadinya Wahhabiyah. Jadi keduanya ada Salafiyah, Wahhabiyah asalnya, lalu sekarang menyebut diri hanya Salafiyah. Tujuannya agar menyambung kepada ulama salaf. Klaim mereka ada ujungnya, ada juntrungannya. Kemudian kalau kita tengok hakikat mengikut salaf sesungguhnya bagaimana? Hakikat mengikut salaf sesungguhnya adalah, kata Syekh Ali Jum'ah, birruju'i ila mahtakamu ilaihi min qawaidi tafsirin nusus wa ta'wiliha wa usulil ijtihad wan nazari fil mabadi'i wal ahkam. Kalau kita ingin mengikut salaf, maka mesti mengikut metode para ulama salaf dalam kaedah-kaedah tafsir nas, apakah Al-Quran atau hadis. Tidak membuat kaedah-kaedah yang baru, tapi kaedah mereka yang kita ikuti. Wa ta'wiliha, dan takwil mereka, bukan takwil baru. Wa usulil ijtihad, dan dasar-dasar atau pokok-pokok ijtihad yang telah mereka gariskan. Wan nazari fil mabadi wal ahkam, dan memperhatikan dasar-dasar dan hukum-hukum yang menjadi hukum-hukum para ulama yang ikut manhaj ulama salaf. Sehingga ini bisa berlaku sampai hari kiamat dengan siapapun yang konsisten dengan metode ulama salaf. Jadi tidak mengikut orang, tapi mengikut metode. Maka salaf bukan istilah untuk orang tertentu, bukan istilah untuk pemikiran tertentu, bukan istilah untuk satu corak tertentu, tapi adalah istilah untuk generasi saja. Selama ikut metode mereka, kapanpun kita bisa sebut dengan salafi. Bahkan jangan-jangan kita yang salafi sesungguhnya, karena kita mengikut ulama yang salaf. Imam Syafi'i, Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, mereka ikut ulama khalaf. Maka mereka kalau tidak khalafi, ya talafi. Paham ya? Ada salafi, ada talafi. Salafi, salaf, talafi pakai ta, perusak. Maka talafi, perusak ajaran agama. Lanjut. Maka sesungguhnya salafiyah itu adalah orang yang komitmen dalam memahami nas menurut metode ulama salaf. Maka mengikut metode ulama seperti Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, itulah yang salafiyah sesungguhnya.
Sehingga ini bisa berlaku bagi muslim siapa saja, di mana saja, tidak hanya di satu negara, tidak hanya di Indonesia, tak hanya Pekanbaru, dimanapun berlaku salaf ini. Kemudian kita lanjutkan, ulama salaf dulu tidak hanya membatasi masalah fikih atau amaliyah saja, atau masalah furu' akidah saja, tapi ulama salaf dulu mereka dalam akidah, dalam masalah furu' mereka punya metode. Metode itulah yang kita wariskan sampai hari ini. Mereka tak punya metode khusus yang dicap inilah salaf, selain itu tidak salaf. Oleh karena itu mereka punya perbedaan hasil ijtihad dalam masalah amaliyah, dalam masalah furu' akidah. Dan hasil ijtihad mereka berbeda itu bisa berlangsung sampai hari ini. Maka jika hari ini terjadi perbedaan pendapat antara mufti, antara para ulama, itu sama dengan terjadi pada ulama salaf dulu. Jangankan ulama salaf, sahabat saja terjadi ikhtilaf. Contoh yang paling masyhur, la yusalliyanna ahadukum illa fi baini Quraizah. Jangan kalian salat kecuali sampai di Bani Quraizah. Sebagian sahabat belum sampai Bani Quraizah sudah salat asar, mereka masih di jalan. Sebagian sudah sampai Bani Quraizah baru salat asar. Dua sahabat melakukan perintah Rasul kedua-duanya, satu salat di waktunya, yang satu salat di Bani Quraizah. Oleh Rasul keduanya dibenarkan, padahal salatnya dua tempat yang berbeda. Artinya ikhtilaf ini sejak masa sahabat sampai hari ini adalah fitrah yang sangat mungkin terjadi. Bila terjadi beda pandangan, keduanya tak salah, tapi keduanya atau lebih dari dua pandangan, semuanya selama mengikut manhaj para ulama salaf, mereka mu'tabar, diakui dalam syariat. Saya kira ini sekedar pengantar. Saya masuk sedikit dalam contoh pembahasan Syekh Ali Jum'ah. Terakhir saja dari pengantar ini, maka orang-orang salaf ini kemudian menjadi ribet dalam bermanhaj, sehingga sering kita temukan mereka dengan diri mereka sering kontradiktif, ngikut Al-Quran, ngikut sunnah, tapi tidak punya manhaj pemahaman. Pada akhirnya ketemu hadis yang satu, nanti bertemu hadis pertentangan, dia akan mengatakan kemarin haram, sekarang boleh. Kemarin haram, kemarin tidak boleh, sekarang jadi boleh. Kenapa? Metode mereka tidak metode yang al-qawaid al-jami'ah, kata Syekh Ramadan Al-Buti, tapi mereka mengikut metode-metode yang al-intiba' atau al-hawa, baperan kata orang sekarang. Yang sesuai dengan kami diikuti, yang enggak sesuai dengan kami, dia adalah di luar ahlu sunnah dan tak sama dengan kami. Metode mereka lebih begitu saja. Maka sering memusuhi setiap yang baru. Pada akhirnya setiap yang baru dianggap bid'ah, sehingga sering yang baru itu nanti dia akan kontradiksi dengan diri mereka. Setiap yang tak dibuat Rasul bid'ah. Nanti akan kita tanya, kalau ceramah TV Roja bid'ah atau tidak? Ceramah di radio Hidayah 103,4 FM bid'ah atau tidak? Kan enggak ada zaman Rasul. Nanti mereka akan berkilah, akan memunculkan banyak pemikiran yang nanti mereka akan bingung dengan diri mereka sendiri. Kemudian ada yang mengatakan bahwa bid'ah hasanah yang dibagi oleh Imam Al-Aiz bin Abdussalam misalnya itu adalah bid'ah hasanah pada wasilah. Sehingga kalau pada wasilah enggak apa-apa. Kita juga bisa sebut Maulid Nabi kita buat bukan pada ghayah tapi juga wasilah. Tujuan kita Maulid Nabi mengenalkan orang dengan Nabi, mengenalkan dengan akhlak Nabi, dengan adab Nabi, muamalah Nabi, agar orang meniru Nabi, agar orang kembali kepada Allah dengan cara yang diajarkan Nabi. Sehingga Maulid Nabi juga wasilah. Kalau begitu pemikirannya kita sama, lalu kenapa dikatakan Maulid Nabi bid'ah? Lalu kenapa Maulid Nabi dianggap sebuah perkara kharijan anil millah, tak sesuai dengan ajaran agama? Jadi mereka ketika dikejar dengan secara ilmiah jadi bingung juga, akhirnya memunculkan kaidah yang baru. Yang kaidah yang baru nanti butuh lagi kaidah yang lain untuk membela mereka sendiri. Lanjut, kita contoh pertama masalah yang dikemukakan Syekh Ali Jum'ah. Allah berada di langit atau berada di arsy atau di tempat tertentu. Syekh Ali Jum'ah mengatakan Allah tak berada di tempat tertentu. Kenapa? Tak ada yang bisa memastikan Allah ada di mana. Karena kata para ulama, la ya'lamullah illallah, tak tahu hakikat Allah kecuali hanya Allah. Maka siapapun yang bisa menyifatkan Allah berada di tempat tertentu, pada posisi tertentu, bentuk tertentu, keadaan tertentu, pasti salah. Kalau dia mensifati pasti dengan model tertentu, pasti mengada-ada. Kenapa? La ya'lamullah illallah. Dan diperkuat oleh dalil Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Tak ada sesuatu apapun yang mirip dengan dia. Selain Allah, syai'un. Kalau tak ada yang mirip dengan dia, sementara yang lain ini pasti memiliki sifat tertentu. Kita nisbahkan sifat tertentu kepada yang lain, lalu kita samakan Allah dengan sifat itu, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Berarti tidak sejalan dengan laisa kamitslihi syai'un.
Itu dari segi dalil hissi. Tak seorang pun bisa melihat Allah, tak seorang pun bisa mengetahui Allah secara pasti ada di mana. Sehingga jangan kira nanti ketika Isra Mi'raj Nabi kan bertemu dengan Allah di atas langit, sehingga Allah di atas langit. Saya tanya, kita ketemu sekarang di mana? Di Masjid Raya? Apakah Allah tinggal di sini, atau bermakna karena saya ketemu dengan guru saya Dr. Mawardi di sini, beliau tinggal di sini? Beliau tinggal di Merpati Sakti, saya di Bangau Sakti, saya tetangga dengan beliau, ketemunya di sini. Isra Mi'raj juga begitu. Allah enggak tinggal di langit, tapi Allah jadikan tempat bertemunya setelah Sidratul Muntaha. Maka begitu juga ketika Nabi Musa mukalamah dengan Allah, enggak janjian di langit, tapi janjian di tempat lain. Sehingga tidak membuktikan kalau Isra Mi'raj bertemu Allah, bermunajat Nabi Muhammad kepada Allah di tempat yang dikhususkan di situ, Allah ada di situ. Maka lanjut. Secara dalil syariat, dalil ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, kalau ada yang mengatakan Allah pasti di langit, Allah pasti berada di aras, ini juga bermasalah. Kenapa? Bagaimana kita menyifati atau mengartikan nanti ayat yang misal seperti wa huwa aqrabu ilaihi min hablil warid wa huwa ma'akum aynama kuntum, dia bersama kalian di mana kalian berada, dia lebih dekat daripada urat nadi. Jika ayat-ayat ini ditafsirkan dengan rahmatnya, dengan ilmunya, kenapa aamintum man fis sama tak ditafsirkan dengan kekuasaan Allah? Kenapa tidak dikatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa, diartikan kekuasaan Allah berada di atas aras? Allah lebih hebat, lebih besar, lebih maha kuasa dibanding aras dan segala apapun yang di bawah aras. Jika ini ditakwil, maka ayat yang lain takwil. Sebab ayat Al-Quran sama dengan ayat Al-Quran. Tidak boleh satu ayat ditakwil, yang lain tak ditakwil. Kecuali ada nanti al-muhkamat dengan ayat mutasyabihat. Kalau ada muhkamat mutasyabihat mesti dipulangkan kepada muhkamat. Maka ayat yang bertentangan maknanya tidak pasti, tidak terang untuk satu makna yang terang, yang jelas. Oleh karena itu disebut dengan mutasyabihat. Maka mesti dipulangkan pada makna muhkamat. Apa yang muhkamat? Allah tak serupa dengan apapun. Lalu jika kita hubungkan dengan hukum akli, kita tahu ada sifat Allah qidam, ada sifat Allah mukhalafatuhu lil hawadis, ada sifat Allah qiyamuhu binafsih. Dalam surat Al-Hadid Allah katakan huwal awal, dia yang awal. Selain dia ada setelah dia ciptakan. Tak ada langit, tak ada aras, tak ada bumi, Allah ada. Ketika tak ada langit, tak ada aras, di mana Allah? Tak di atas langit, tak di atas aras. Maka pasti Allah tak berada di atas langit, tak berada di atas aras. Buktinya aras dan langit diciptakan setelah Allah ciptakan. Kalau seandainya aras, Allah berada di atas aras, Allah berada di atas langit, berarti ada yang wujud bersama dengan Allah atau lebih dahulu dari Allah. Kalau begitu berarti Allah tidak qadim atau Allah tidak bersifat qidam. Sementara semua sekte dalam Islam sepakat akhasus sifat bagi Allah adalah al-qidam. Sifat yang paling menjadi sifat penentu pembeda Allah dengan yang lain adalah sifat qidam. Satu-satunya sifat yang paling menentukan yang disepakati semua sekte dalam Islam adalah qidam. Kalau kita katakan Allah di atas langit, di atas aras, berarti Allah bukan qidam. Kenapa? Karena kemungkinan langit ada bersama dengan Allah atau lebih dahulu dengan Allah. Sementara Allah katakan Allahu khaliqu kulli syai', dia pencipta segala sesuatu. Kalau pencipta segala sesuatu pasti adanya setelah Allah ciptakan. Sebelum Allah ciptakan tak ada segala sesuatu. Maka tak ada langit, tak ada aras, tak ada di atas, tak ada di bawah, tak ada di dalam, tak ada di luar. Kenapa? Nisbah yang di luar di dalam tak ada, nisbah di atas di bawah tak ada. Maka pasti Allah tak di langit, Allah tak di aras. Kemudian dari sifat Allah Al-Qayyum, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Makna qayyum la yaftakiru ila syai'in, tak butuh kepada apapun selain dirinya, dan selain dia butuh kepada dia. Kalau ada langit tempat Allah berada, ada aras tempat Allah berada, secara tidak langsung orang akan mengatakan Allah berada perlu di atas langit atau perlu di atas aras. Maka ini bertentangan sifat Allah Qayyum. Berarti bertentangan dengan ayat Al-Quran Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian sifat Allah bersifat mukhalafatuhu lil hawadis. Tidak ada makhluk yang Allah ciptakan kecuali semuanya punya tempat, punya ruang, punya batas, punya posisi. Tak ada yang tidak. Baik namanya jauhar, baik namanya arat, baik namanya jisim nanti. Ada jauhar dia menempati langsung, ada arat dia bertempat kepada yang lain. Contoh cahaya lampu, dia tak bisa muncul kecuali ada lampunya. Cat tak mungkin menempel kecuali ada
dindingnya. Maka warna-warna itu termasuk arat, jauhar termasuk kita ini. Semua apapun yang wujud pasti butuh tempat, baik langsung atau menempel kepada yang lain. Allah tak sama dengan apapun, maka dia tak berada di satu tempat, tak menempel pada tempat yang lain, sehingga Allah Subhanahu wa taala oleh ahlu sunnah wal jamaah diyakini dia ada tapi tak di tempat tertentu, baik disebut langit, baik disebut aras, baik disebut benda apapun. Maka kemudian kita baca beberapa pernyataan para ulama. Contoh Imam Ali bin Abi Thalib, kata beliau, kana Allahu wala makan, Allah sudah ada dan saat itu tak ada satupun tempat. Wa huwal an ala ma alaikan, dan saat ini saat beliau berkata Allah seperti apa saat dia ada dahulu. Artinya dia tak pernah berpindah kemanapun, dia tak pernah naik langit, tak pernah naik aras atau berada di tempat yang lain. Sejak sebelum ada aras dan langit dia sudah wujud, seperti itulah sampai kapanpun dia berada. Kemudian kata Imam Abu Hanifah, qultu ara'aita law qil aina Allah ta'ala, kalau orang bertanya di mana Allah, yuqal lahu kana Allah ta'ala wala makan qabla ay yakhluqal khalqa wa kana Allah ta'ala wa lam yakun aina wala khalqa wala syai' wa huwa khaliqu kulli syai'. Kata Imam Abu Hanifah, kalau ada orang bertanya di mana Allah, jawab pada orang itu, Allah sudah ada sebelum ada tempat yang menjadi pertanyaan di mana itu. Sebelum ada segala sesuatu Allah sudah ada, sehingga dia tidak ditanya dengan di mana, dan dia menciptakan segala sesuatu. Artinya sebelum ada pertanyaan di mana yang kemudian jawabannya adalah tempat, Allah sudah ada, sehingga ditanya dengan di mana pertanyaannya salah, apalagi jawabannya lebih salah lagi. Maka la yuqalu lahul aina, tidak ditanyakan di mana Allah atau bagaimana Allah, karena Allah tak berada di mana-mana, juga tak di tempat tertentu, tapi dia wujud tanpa ada tempat tertentu. Siap Ustaz. Kemudian kata Imam Syafi'i, innahu ta'ala kana wala makan, dia Allah bersifat maha tinggi, dia wujud dan saat dia wujud tak ada tempat, satu tempat pun. Fa khalaqal makan, kemudian diciptakan tempat, ada langit, ada bumi dan segala isinya. Wa huwa ala sifatil azaliyah, dia bersifat azaliyah, kama kana qabla khalqihil makan, sebagaimana sebelum dia ciptakan apapun tempat. Wala yajuzu alaihi taghyir, dia tak boleh berubah fi dzatihi, pada zatnya, la wala tabdil fi sifatih, dan tak berubah sifat-sifatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya disebut dengan azali, berarti dia sebelum ada segala sesuatu. Kalau dia berpindah kepada langit, berpindah kepada aras, berarti tidak azali. Kenapa? Aras, langit adanya setelah diciptakan, sudah lewat dari azali. Maka sifat azaliyah bertentangan dengan Allah di atas aras, di atas langit. Sementara semua kita sepakat Allah azali, Allah qadim. Lanjut. Maka Imam At-Tahawi, seorang ulama, Abu Ja'far At-Tahawi, beliau wafat sekitar 216 Hijriah, ulama salaf juga, kata beliau, wa man lam yataqan nafya wat tashbih zalla wa lam yusib at-tanzih, siapa saja yang tak menafikan segala sifat yang tak layak pada Allah dan segala yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, dia zalla, tergelincir, wa lam yusib at-tamzih, dia tidak melakukan sifat tanzih kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna rabbana jalla wa ala mausufun bi sifatil wahdaniyah, Tuhan kita bersifat wahdaniyah, man'utun bi nu'util fardaniyah, dia punya sifat dengan segala sifat al-fardaniyah, ketunggalan. Laisa fi ma'nahu ahadun minal bariyah, tak ada satupun makna-makna sifat Allah yang melekat kepada makhluknya. Artinya tak sama sifat makhluk pada sifat Allah. Wa ta'ala 'anil hududi wal ghayat, Allah suci dari batas-batas, dari ujung-ujung sebuah keadaan, ukuran-ukuran tertentu, wal arkan, dari anggota-anggota tubuh, dari partikel-partikel pembangun, wal a'dha wal adawat, dari semua apa saja yang menyusun menjadi sebuah satu kesatuan. La tahwihil jihatu sit kasairil mubtadi'at, dia tak berada, dia tak dicakup oleh arah yang 6, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, seperti pendapat orang-orang ahli bid'ah. Sehingga yang mengatakan Allah di atas ahli bid'ah, kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, bukan kata kami. Karena Imam Abu Ja'far mengatakan, kalau orang mengatakan Allah di atas, Allah di bawah, Allah di kiri, di depan, di belakang, di depan, maka dia adalah ahli bid'ah, kata Imam ulama salaf, Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Sehingga kalau orang salafi mengatakan Allah di langit, di atas aras, mereka adalah ahli bid'ah, kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Semoga bermanfaat. Nanti akan dibahas oleh guru kita Ustaz Mawardi. Saya cuma mengantarkan beliau saja, membacakan untuk beliau, karena beliau nanti akan menghukumi, karena beliau mufti kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, takbir, Allahu Akbar. Semangat yang luar biasa pengantar yang sudah disampaikan oleh Ustaz Al-Naf tadi ya.
dan saya melihatnya beliau ya sudah memahami kayaknya kitab ini, sudah khatam kayaknya kitab nih kayaknya nih, sehingga apa yang beliau sampaikan mengalir dengan sendirinya. Tapi penting bagi kita bersama bahwa kalau kita lihat kembali judul daripada apa yang diungkapkan oleh Profesor Dr. Ali Jum'ah ini, menjawab dakwah kaum salafi. Artinya ada soal yang harus dijawab hari ini. Tentu kita minta mufti kita yang menjawabnya. Karena hari ini problema yang kita lihat adalah ketika kita hari ini disebut sebagai kafir, disebut pelaku bid'ah, maka bagaimana tanggapan seorang mufti yang hari ini duduk bersama kita tentang apa yang disampaikan oleh kawan-kawan kita di Salafi hari ini. Kepada Dr. Haji Mawardi, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna min ibadikas salihin ya arhamar rahimin. Baik, yang saya hormati, saya muliakan pembahas pembedah buku kita, Bapak Ustaz Al-Nob, yang telah membedah buku. Memang walaupun tadi tidak keseluruhan karena dibatasi oleh waktu. Saya yakin kalau dikasih waktu dia sampai malam tidak selesai dia tadi. Cuma kalau waktu sedikit ini kan kadang-kadang tidak tahu mana yang dahulukan, mana yang diakhirkan, mana, karena maklumatnya akan terlalu ghazir. Kemudian juga ustaz-ustaz yang hadir bersama kita di majelis ilmu, yang mana ini adalah majelis yang paling mulia. Saya pertama sekali memberikan apresiasi, acara ini sangat luar biasa. Dan saya sebenarnya menunggu-nunggu acara seperti ini. Dan juga saya bangga dengan ada majelis namanya Majelis Mustafa, ya. Sunan Mustafa, luar biasa. Kemudian menghidupkan tradisi mengaji itu, tradisi baca kitab. Maka saya bangga dengan ustaz-ustaz kita yang bergabung di Majelis Sunan Mustafa, yang saya melihat pengajian-pengajiannya baca kitab. Begitulah yang bagus ngaji itu sebenarnya. Dan alhamdulillah umat semakin tercerahkan, ya. Kan selama ini ceramah-ceramah ini kan ceramah-ceramah lepas, ya. Kemudian kalau istilah Syekh Ali Jum'ah, beda antara ulama dengan penceramah katanya, akan ada di ujung buku itu. Karena memang dari dulu para ulama sudah membagi level-level manusia sejauh mana dia memahami syariat. Itu dikategorikan oleh ulama seperti Imam Al-Haramain Al-Juwaini, kemudian juga Imam Asy-Syatibi. Di pemahaman orang terhadap syariat itu ada berapa? Maka seperti Imam Al-Haramain Al-Juwaini, ada mereka yang disebut dengan al-ulama ar-rabbaniyun, ada mereka yang disebut sebagai tulabul ilm, ada mereka yang disebut sebagai al-wa'az. Jadi kalau penceramah ini, kalau dia hanya penceramah, itu sebenarnya kategori ketiga, wa'az, yaitu memberikan tausiah. Karena itu menarik juga ini perlu kita sosialisasikan oleh ustaz-ustaz, ya. Dan terakhir itu dalam pembahasan Syekh Ali Jum'ah, jadi banyak orang yang tertipu asal pandai ceramah oleh orang awam itu ulama.
ini jadi masalah. Disinggung oleh beliau di akhir. Malah apa? Kalau ada penceramah yang orator yang pandai merangkai kata, kemudian mengisi relung-relung yang belum terisi, kemudian itu dianggap ulama. Tapi ulama malah kalau ada ulama yang benar-benar ulama, kadang-kadang ditinggalkan oleh umat. Malah orang kadang-kadang merujuk. Jadi ini sudah salah kaprah, menganggap orang yang tidak ulama berkonsekuensi masalahnya. Apa konsekuensinya? Menjadi rujukan, menjadi sumber tempat bertanya. Padahal Allah katakan fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jadi saya mengapresiasi kenapa baca kitab, karena kalau baca kitab ini langsung merujuk ke itu masalahnya. Maka kalau saya barangkali kadang-kadang kalau yang sudah jemaah yang cinta mengaji, maka mengajilah dengan ustaz-ustaz yang baca kitab. Saya yakin ini, kalau ini ditradisikan di Kota Pekanbaru, di mana saja, ini kelompok-kelompok salafi ini akan minggir nanti. Karena selama ini kita tidak bisa, ya masalah kita tidak rujuk ulama. Karena mereka kan jargonnya kembali kepada Quran. Quran sunnah. Tak ada di sunnah, bid. Itu gimana cara mematahkannya? Itu kan tertipu, orang banyak dibuatnya, terkecoh. Maka saya bilang itu penipu sebenarnya itu. Tapi dia pakai jargon-jargon yang Allah musta'an. Ya, kembali kepada Quran Sunnah, ya gimana? Logika sajalah. Gimana kembali kepada Quran dan Sunnah? Orang itu sendiri jangankan secara metodologis, baca Quran aja tidak pandai. Disuruh dia balik, suruh dia baca Quran itu tidak pandai. Kadang-kadang itulah saya baru orang tuh tobat hari Rabu, belajar hari Kamis, langsung jadi syekh hari Jumat. Semua orang sesat. Yang disesatkannya itu bukan pula main-main. Dia baru tobat, ulama-ulama pula. Astagfirullahalazim. Saya sebenarnya malas bicara dengan salah. Baik. Jadi terus ya, ini saya Ustaz. Saya sebenarnya sangat bangga sekali dan bahagia. Kenapa? Saya terbantu sekali dengan ustaz-ustaz ini seperti Al-Nob, ada Hanafi, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Mustafa, terbantu saya menghadapi kelompok-kelompok yang berbahaya ini. Ini berbahaya, bahaya sekali. Bahaya untuk agama, bahaya untuk umat. Cuman Bapak Ibu sekalian, ada satu hal yang ingin saya ingatkan ya. Kan saya banyak ditanya, dan ini pas pula ini, mungkin saya diajak ini sebagai pembahas ini karena itu juga alasannya mungkin. Karena pentolan-pentolannya itu rata-rata tamat Madinah. Itu jadi masalah. Dan saya, tapi bagus sekali karena saya ini di Madinah ya dibanding dengan mereka-mereka itu saya yang paling lama. Dan saya bawa mereka ke sana. Saya juga yang banyak saya dulu tapi kan kita kan tidak tahu, kita niat kita baik dulu kan. Jadi sehingga saya ini termasuklah yang tertuduh kan. Tapi orang saya tidak perlu membersihkan nama karena mereka kalau mereka tuduh tidak ada bukti. Karena ceramah-ceramah saya, ya kajian-kajian saya, maka malah mengundang pertanyaan. Apa pertanyaan jemaah? Kenapa Ustadz tidak seperti mereka? Kan itu pertanyaan banyak jemaah. Kenapa Ustadz tidak seperti mereka? Kenapa Ustadz? Jadi kan ini kan baguslah kalau jemaah mempertanyakan, berarti jemaah pengen mulai mengerti. Maka siapa mereka itu sebenarnya? Saya
dengan buku ini lebih kepada buku beliau ini, Profesor Dr. Ali Jum'ah ini ulama besar ya dunia yang dibanggakan oleh kita semua, dan di ulama Azhar, dia mufti Mesir. Karena buku ini kan kecil, sebab kalau ditulis tentang mereka ini berjilid-jilid Bapak sekalian, jilid-jilid. Cuman banyak buku-buku yang menulis tentang mereka ini, tentang dia itu rata-rata sebenarnya adiyah as-salafiyah. Kita ini semuanya salafi. Semua ini adalah salaf. Karena kalau salaf dengan pengertian yang benar itu, kalau tidak kita salaf, tidak Islam kita. Maka Syekh Ali Jum'ah mengingatkan yang disebut salaf itu kan, ya kan periode zaman. Kalau secara bahasa, secara berturut-turut sampai hari kiamat, ada salaf, ada yang lalu itu salaf namanya, yang akan datang khalaf. Maka kita kalau bicara generasi, ini satu generasi ini, yang lalu itu salaf namanya, yang setelahnya khalaf. Tapi istilah salaf lebih oleh para ulama kan banyak dalam buku-buku ulama, manhaj salaf ya, kembali kepada salaf. Itu tidak salah, tapi apa yang dimaksud oleh ulama dalam salaf itu, itulah yang dijelaskan oleh Profesor Dr. Ali Jum'ah, mufti Mesir, dalam bukunya Muqaddimahnya itu kan nampak, yaitu yang disebut oleh Rasulullah, yang disebut salaf itu sebenarnya khairul qurun qarni summalladzi yalunahum summalladzi yalunahum. Tahu siapa sebaik-baik kurun itu? Generasiku, generasi setelahku. Kan tiga generasi. Mungkinkah Islam kita Pak kalau tidak mengikuti generasi itu? Kalau tidak ngikut sahabat, kita siapa yang kita ikut? Kemudian yang pertama ya Rasulullah dengan sahabat. Kalau tidak itu kita ikut Bapak Ibu, enggak Islam kita. Maka berbahaya sekali kalau hanya mendakwah dia saja yang salaf. Ini berbahaya. Karena ada indikator, artinya apa? Selain dia tidak Karena kalau tidak sahabat, panutan kita siapa lagi? Kalau kita tidak mengambil agama, siapa sahabat? Abu Bakar, Khulafa Ar-Rasyidin, Abu Hurairah, Abdurrahman bin Auf, Abu Dzar Al-Ghifari, Muaz bin Jabal. Karena itu sahabat semua. Aisyah. Itu kalau tidak dari seri mereka diambil ilmu ini kemana? Ulama-ulama yang kita ikuti simpulan-simpulan ilmu mereka yang masa, yang kita tinggal menelannya saja, yang telah dirumuskan oleh ulama-ulama kita, yang mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Apa? Dari mana mereka simpulkan ilmu-ilmu mereka itu? Kalau bukan daripada generasi ilmu salaf semua. Oleh karena itu, mereka ini bukan salafi, tetapi adiyaus salafiyah. Orang-orang yang mendakwa dia salafi. Maka tadi kata Al-Nab, yang salafi itu kita sebenarnya, bukan mereka. Bukan mereka. Dan kita harus, cuman sudah dikotori oleh mereka ini salafi ini, itu jadi masalah. Jadi kalau sebut salafi itu bayangannya seperti mereka itulah. Jadi buku ini lebih kepada menjelaskan berbagai masalah yang menjadi jargon-jargon mereka untuk menyesatkan orang lain, ya. Itu menarik dibaca. Tapi sebenarnya saya sampai sekarang mencari orang yang betul-betul menulis akar sejarah mereka itu bagaimana sebenarnya. Ada memang sejarah-sejarah, tapi saya tidak ilmiah, saya lihat, dan juga subjektif. Tetapi saya tidak menemukan orang menulis secara objektif. Ya seperti saya sendiri kan mengalami pengalaman saya di Madinah. Saya masuk tahun 90. Saya ketika masuk tahun 90 itu sebelum Perang Teluk. Perang Teluk tahun berapa? 91. Itu tak ada di Madinah itu satu orang pun, baik mahasiswa, baik dosen,
yang nyesat-nyesatkan orang lain. Nggak ada tuh Pak. Semua mahasiswa itu akur, mereka itu damai, mereka itu saling, yang mau yang berjenggot, yang tidak berjenggot, yang isbal, yang tidak isbal sama. Tegur sapa, saling salaman, kegiatan bersama, mukhayyam bersama. Wah, indah sekali saya tahun 90 itu. Karena saya masuk Madinah itu tahun 90. Sebelum Adiyah Us-Salafiyah ini ada. Jadi saya pastikan mereka ini baru ada tahun 91 ke atas. Yaitu setelah perang Teluk. Setelah kasus banyak ulama di dunia yang mengkritik Saudi ketika itu mengundang Amerika ke Saudi. Setelah itu bermunculnya kelompok ini. Saya tidak tahu tangan siapa yang membuat kelompok ini. Allah musta'an. Tapi saya tidak mau lebih mendalami, tapi saya kepingin ada yang bisa menulis dan yang berani menulis. Mungkin banyak yang tahu tapi tidak siapa sebenarnya di belakangnya. Saya kaget. Setelah perang Teluk itu kami di asrama 3 bulan tidak belajar karena kan ada kondisi genting. Tapi herannya khutbah-khutbah Jumat, seminar-seminar menyerang kelompok-kelompok umat apa salahnya umat Islam kok diserang-serang? Tokoh-tokoh yang menjadi rujukan umat diserang dalam seminar, dalam khutbah, sengaja dibuat. Setelah itu antara mahasiswa mulai. Jadi Pak ya, ini kami di Madinah juga antara mahasiswa dengan mahasiswa, antara dosen dengan ada antara mereka tak salaman dia karena menganggap itu ahli bid'ah dosen lain itu. Karena dia aja yang salafi. Nah, jadi saya bingung, kan kaget saya sebenarnya. Apa yang terjadi? Padahal dalam ada namanya Dalilul Jami'at. Itu kan panduan. Ya, di situ ada kode etik. Sekarang ada. Jangan Bapak Ibu menuduh bahwa Jamiah Islam itu sarang Adiyah Salafiyah, Wahabiyah. Enggak. Saya belajar kok. Kalau ada yang bilang-bilang gitu, itu sarangnya hadapi saya karena saya belajar, saya di situ. Kalau belajar di sana, yang mendirikan Jamiah Islamiyah itu, ini catatan oleh Bapak Ibu nih. Yang mendirikannya itu adalah rata-rata mayoritas adalah doktor-doktor Azhar semua itu. Jadi universitas rata-rata di Saudi itu yang mempelopori berdirinya adalah ulama Azhar. 2 saja. Ulama memang didatangkan dari Azhar dengan berbagai jinsia, mungkin dari Sudan, mungkin dari Qatar, mungkin dari mana-mana, dan juga banyak Mesir. Maka saya ketika datang ke sana masih banyak profesor-profesor dari Azhar, orang Mesir yang ngajar saya. Kemudian atau orang Saudi sendiri, ulama-ulama besarnya belajar di Azhar pulang. Itulah yang mendirikan universitas di Saudi itu. Maka tidak bisa lepas dari Azhar, Pak. Itu seluruh universitas Teluk, bacalah sejarah. Itu semuanya itu rata-rata ulama Azhar. Saya masih ingat dari masa Raja Faisal ketika kena Jamal Abdul Nasir dalam ketegangan politik itu kan, mengusir banyak ulama-ulama, terpaksa ulama Azhar banyak keluar. Dan salah satu yang menampungnya adalah Raja Faisal di Saudi. Keberadaan mereka dimanfaatkan betul karena orang-orang cerdas, karena mereka adalah orang berilmu. Itulah mereka menjadi pengajar, menjadi termasuk Said Sabiq, ya kan?
Kemudian banyak sekali, saya tak sebut nama satu-satu. Jadi Azhar, Jamiah Islamiyah itu yang mendirikannya universitas, alumni, ulama kurikulumnya juga. Sampai sekarang Bapak bisa lihat. Jadi kalau menilai satu kampus, lihat kurikulumnya. Jangan lihat person-person orang yang keluar darinya. Karena dari Chicago University bisa keluar orang yang paling alim, paling tawadu, Pak. Tapi bisa juga keluar karena ada kaidah al-ardu la tuqaddisur rijal. Yang namanya lokasi, tempat di mana belajar tidak membuat orang suci. Bisa orang suci di tengah-tengah, tapi bisa dia kotor di tengah-tengah orang baik. Kan begitu. Maka di sini kalau kita lihat kurikulum, coba saya bayangkan sedikit ya. Saya bukan membela ini, tapi perlu supaya tidak ada coba kurikulum. Saya yakin ulama Azhar semua. Saya punya dosen yang sangat sayang sekali sama saya. Dia Hamud Al-Waili. Itu doktornya Azhar. Dan dia ulama di Madinah itu terkenal. Dan dia guru di Masjid Nabawi. Dia itu kasih saya nilai itu 100 terus. Nah dia, kalau ada masalah nahu, kami ikut di S2, tanyanya masalah nahu yang pelit-pelit itu. Semua kawan-kawan tidak ada yang bisa jawab. Yang dari ini saya jawab. Masya Allah, anta Indonesia katanya. Kamu Indonesia bisa jawab. Pasti nahu kamu 100 katanya. Ya memang saya semua kuliah itu nahu saya 100. Jadi begitu. Jadi saya mau ini dia ulama Azhar. Dia punya buku sekarang, dia mensyarah Bidayatul Mujtahid. Dan juga yang lain-lain. Banyak dari Azhar. Kurikulumnya apa? Coba, hebatnya di Madinah itu seluruh kurikulum mata kuliahnya sifatnya komparatif. Tidak ada yang menjurus kepada satu ahli baik dalam akidah. Saya belajar akidah ini, maka saya bisa pakar akidah. Karena saya 24 SKS ngambil akidah itu. Nah, kami itu akidah, coba. Setiap semester itu 3 jam. Kadang-kadang 4 jam akidah. Tapi kami belajar akidah, kompra. Seluruh aliran itu dipelajari. Tidak ada mengarah ke sini, mengarah ke sana. Ya dosen bisa saja dia menguatkan ini, tapi yang penting dia sudah paparkan semuanya. Yang aliran Mu'tazilah ini, aliran apa? Itu sampai saya 8 semester itu tak pernah itu, tak ada. Bayangkan itu kalau 3 kali 8 berapa? Kan 32 ya. Berarti 32 SKS saya belajar akidah dengan berbagai. Maka kalau orang belajar itu, maka akan lapang cara berpikirnya, luas cara pandangannya. Karena dia bukan satu saja. Itu dalam akidah. Fikih, apa buku utama referensi kita? Referensi utama kita itu Bidayatul Mujtahid. Ini subhanallah, Dr. Ali Jum'ah menyinggung sedikit tentang Ibn Rushd ya. Masalah apa waktu itu? Itu dia marah sekali. Ibn Rushd ini punya cerita menarik dalam hidupnya. Jadi dia ini menghadapi orang-orang Adiyah Salafiyah juga di zamannya. Jadi Adiyah Salafiyah ini bukan sekarang juga saja. Dari dulu-dulu sudah ada. Maka kadang-kadang mereka berkuasa untuk menguasai kekuasaan. Kalau sudah kekuasaan di tangan mereka, para ulama habis di penjara. Maka Ibn Rushd itu berkali-kali di penjara karena dia hidup di sebuah negara namanya, coba baca nanti, Daulatul Muwahhidin. Ada Murabitin, ada negaranya namanya Muwahhidin. Muwahhidin itu apa itu? Orang yang menganggap dialah yang paling bertahu. Jadi istilah-istilah mereka itu macam-macam. Jadi Ibn Rushd ini kan ulama besar, maka disayangkan betul oleh umat Islam. Jadi dia itu punya halaqah majelis ilmu, majelis ta'lim. Tapi majelis ilmu itu ribuan yang hadir. Tapi orang Islam yang hadir cuma sedikit sekali, bisa dihitung jari. Jadi yang hadir halaqah dia itu
orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Karena memang pakarnya luar biasa. Dulu orang-orang Barat belajar ke Andalus, itu apa ngetren ilmu yang mereka pelajari hukum. Kalau sarjana hukum dari Andalus, orang Inggris, orang apa bangganya minta ampun itu. Maka mereka cari dosen-dosen usul fikih, dosen-dosen fikih. Maka hukum-hukum Barat itu banyak dipengaruhi oleh Andalus. Kenapa? Karena mereka dulu memang mereka banggakan. Jadi kalau bahasa kita sekarang ini jurusan yang sangat diminati oleh orang-orang non-muslim ketika belajar di Andalus, jurusan apa? Hukum. Oleh karena itu, kalau Ibn Rus yang mengaji, melimpah itu. Karena logikanya jarak. Karena dia ahli falsafat, dia ahli ilmu jadal, dia ahli itu buku-buku apa namanya filosof Yunani, Aristoteles, kemudian apalagi Platon, kemudian Archimedes. Itu dilalapnya semuanya. Jadi salah satu tudingan kenapa dia masuk penjara, karena ulama-ulama salafi tadi mengaku apa itu di fitnahnya Ibn Rus. Ibn Rus ini akidahnya sesat. Nah, sampai sekarang nih. Maka jangan didengarkan itu Ustaz Anok itu akidahnya sesat. Sampai saya sendiri, ya, sebagian mereka bilang saya murtad. Saya dibilangnya murtad. Astagfirullahaladzim. Jadi itu biasa. Kalau kita baca sejarah itu sudah biasa itu. Maka Ibn Rus itu masuk penjara bolak-balik. Dipitnah ke penguasa. Karena mereka mendekat penguasa. Karena sifat mereka kalau pada penguasa menjilat. Itu sifat mereka. Menjilat, semuanya boleh, tidak ada yang haram, tidak ada yang apa. Itu semuanya. Jadi kalau penguasa senang dengan mereka itu. Jadi ketika dekat adifitnahlah Ibn Rus. Ini berbahaya, akidahnya menyesatkan. Akhirnya oleh penguasa berkali-kali dia dipenjara Ibn Rus itu gara-gara. Maka siap-siap saja nanti kalau mereka berkuasa banyak ulama yang masuk. itu berbahaya sekali. Dan itu sejarah. Jadi kembali saya kepada Pak. Maka Madinah itu semuanya gitu Ibn Rus. Karena tadi ada Ibn Rus sedikit saya singgung. Maka Ibn Rus itu ya ulama yang membela adalah manhaj Asy'ariyah dalam akidah. Kenapa? Karena muwahhidin itu menyerang itu tuh salah satunya. Kenapa? Diserang tuh sehingga Ibn Rus tampil dengan apa? Ibn Rus itu dipitnah macam-macam. Maka salah satu sebab kenapa dia menulis Bidayatul Mujtahid. Karena dituding oleh mereka-mereka itu yang mengaku-ngaku mereka lah yang ahli tauhid, mereka yang akidahnya benar, semua orang salah. Ibn Rus itu apa? Tidak tahu apa-apa. Yang tahu dia cuma buku-buku filosof Yunani. Tidak ada tahu fikih, tidak ada tahu apa. Akhirnya apa? Menjawab apa itu tentu kan geram juga Ibn Rus. Ditulisnya satu buku fikih dari kepalanya. Apa nama bukunya itu? Itulah Bidayatul. Setelah keluar bukunya itu tercengang seluruh ulama di dunia. Sampai sekarang tak ada bisa ulama yang menulis buku seperti. Memang dahsyat itu. Itu memang buku karamah itu. Ke siapapun yang belajar fikih muqarrar, itu rujukan utama adalah untuk dia membuktikan kepada mereka-mereka yang memfitnah. Sampai sekarang Pak, tidak ada ulama sejarah itu sampai bisa menulis manhaj seperti seluruhnya. Kalau ada fikih muqarrar tidak merujuk kepada bidah mujtahid, itu belum fikih. Berarti dia tidak tahu fikih muqarrar itu. Atas itulah salah satu buku juga dia dalam buku-bukunya membela Asy'ariyah karena diserang. Imam Ghazali ada memfatwakan bukunya dibakar, itu biasa. Terus sejarah itu biasa itu. Ini kan sejarah berulang-ulang ini. Cuma bagaimana nanti pada menyikapi. Kemudian kembali itu fikih, maka fikih kita itu Ibn Rushd. Kalau fikih mazhab pun yang kita rujuk
adalah seluruhnya fikih-fikih muqaran. Kalau di dalam mazhab Syafi'i itu rujukannya adalah Majmu' Imam Nawawi. Kalau nanti di dalam Hanafi itu kalau tidak rujukan utama Bada'i As-Sana'i lil Kasani. Nanti datang pula nanti kalau dalam fikih mazhab Hambali Al-Mughni Ibnu Qudamah. Begitulah seterusnya. Dan juga dalam mazhab Maliki kita pakai buku-buku yang ditulis oleh Ibnu Abdul Bar seperti Al-Istizkar Syarah Muwatta Imam Malik. Jadi itu dalam fikih. Dalam hadis kita baca kutubus sittah kalau untuk hadisnya. Kemudian untuk fikih hadisnya, karena yang diinginkan dari studi hadis adalah fikih hadis. Apa fikih hadis? Yang kami jadikan rujukan utama Subulus Salam. Subulus Salam itu buku yang sangat netral sekali. Dan di dalam memaparkan pendapat-pendapat dalam istinbat setiap hadis, memaparkan seluruh pendapat ulama. Sampai dia juga beraliran Hadawiyah pun dia, dan dia diisukan beraliran Zaidiyah. Begitu. Dan itu kita jadikan rujukan. Kan moderat sekali. Itu dalam hadis. Tafsir apa yang kami pakai? Yang kami pakai rujukan utama tafsir Ibnu Katsir. Siapa Ibnu Katsir? Mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Dipelajari itu rujukan utama kami, hafal oleh kami buku tafsir Ibnu Katsir itu. Coba lihat. Jadi kita bingung, Pak. Walaupun ulama Saudi itu mereka dalam manhaj akidahnya seperti yang dirumuskan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, tetapi mereka di dalam menerima ulama-ulama Asy'ariyah luar biasa. Jadi saya tidak melihat ada ulama-ulama besar Saudi yang bertengkar dengan ulama Asy'ariyah, tidak ada itu. Maka Syekh bin Baz itu kan mufti itu, tapi duduk dengan Dr. Yusuf Qardawi, duduk dia dengan Dr. Ali Jum'ah, duduk dia dengan itu ulamanya, Pak. Kemudian juga dosen-dosen Azhar di situ ngajar, tidak ada masalah. Duduk mereka, satu Asy'ari, satu di satu ruangan. Lama saya di sana tidak ada bertengkar. Subhanallah. Karena ini kan saya mohon maaf ya, kalau dalam masalah-masalah sifat itu, ini sudah pengembangan ini. Saya tidak menemukan di buku Ibnu Taimiyah itu umpamanya apa? Seperti Allah di langit, kemudian Allah turun. Maka saya dulu dari Sanawiyah lagi masa ya ulama dinukil, ada buku di Sanawiyah yang saya masih ingat itu, bahwa Ibnu Taimiyah itu mengatakan Allah turun dari langit, kemudian dia contohkan seperti turunnya dari masa ulama seperti itu. Jadi ada saya lihat manhaj wasati, artinya pertengahan. Kita ini kan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Maka kalau saya melihat perbedaan-perbedaan di dalam masalah Allah di langit, Allah di atas aras, kemudian Allah punya tangan, apa sifat-sifat itu ya, semua mereka sebenarnya berangkat daripada kaedah yang sama. Semua mereka yang berbeda itu berangkat dari kaedah yang telah Allah gariskan dalam Al-Quran. Semua mereka ke sana merujuknya. Cuma dalam teknis mereka berbeda. Itu aja masalahnya. Maka mereka punya uzur. Apa itu kaedahnya? Laisa kamislihi syai'un wa huwas. Dasarnya surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Apa ujungnya? Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya apa? Semua mereka ingin menerapkan ayat ini. Tak ada satu pun yang sama dengan
Allah. Tanya di sini, itu juga rujukannya. Nanti berujung-ujungnya kenapa mereka mengatakan itu? Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Nanti ditanya pula di sini, kenapa laisa kamitslihi? Ya Allah, berarti tujuan mereka tujuan sama semuanya. Nah, sekarang kita buat satu contoh. Seperti Allah katakan yadullah fawqa di Allah punya tangan. Nah, ini gimana ini? Nah, itu muncul analisa. Nah, kalau tangan ini kan anggota badan ini. Kalau Allah dinisbatkan pada anggota badan, punya pula tangan seperti tangan. Nah, kan begitu. Sehingga apa? Diindikasilah bahwa kalau kita maknakan itu tangan, terjerumus kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Padahal Allah mengatakan laisa. Maka ulama besar kita Asy'ariyah, wah ini tangan tak bisa diterjemahkan tangan ini harus ditakwil. Kenapa juga mereka mentakwil bukan dari hawa nafsu? Karena memang bahasa Arab itu banyak baru bisa dipahami maknanya dengan ditakwil. Memang begitulah uslub bahasa. Ada majaz, maka ada kinaya, ya kan, ada isti'ah, dan itu usul besar. Dan Allah katakan berulang dalam Quran, Qur'anan Arabi bilisanin, Allah tekankan ini bahasa Arab. Maka kalau kita memahami Quran dengan apa? Dengan bahasa Arab. Bahasa Arab ada majaz, bahasa Arab. Dan yad itu juga dipakai oleh orang Arab dalam bahasa sehari-hari untuk mana majazi. Sekarang Allah pakai. Apakah ini? Ini sini masalahnya. Jadi terpaksa ditakwil karena juga musaghun fil lughatil Arabiyah. Maka ditakwil menjadi kekuasaan. Yang satu mengatakan tidak, sebab jangan-jangan betul-betul lihat itu adalah sifat. Kalau kita takwil, kita nafikan lihat, berarti apa? Terjerumus kita menafikan sifat. Jadi dia ingin lari daripada. Kenapa? Semua yang Allah tetapkan dalam Al-Quran tak boleh kita roba-roba. Tak boleh. Takut mereka meroba-roba yang ada. Terjerumus pula nanti kepada menafikan sifat. Oleh karena itu, apa kata mereka? Yad. Yad itu maknanya maklum. Ya kan? Al-makna maklum. Wal kaifiyah majhula. Wasu'alu anhu bid'ah. Jadi tangan, tapi yang ditanya tangan bagaimana? Dan Ibnu Taimiyah itu kalau dalam buku-bukunya bilang begitu. Dia maknanya tangan, tapi jangan kalian bayangkan seperti tangan manusia. Maka dituduhnya Asy'ariyah itu ketika mentakwil mentasbih dulu katanya. Itu masalahnya perang itu antara dua manhaj ini. Karena Asy'ariyah ketika dia mentakwil menjadi kekuasaan, pertama ditasbihnya dulu. So kalau kita artikan tangan berarti seperti tangan manusia. Maka Pak terjerumuslah kepada tasbih. Setelah ditasbih, apa lagi katanya? Dinafi? Tidak akan mungkin, karena laisa kamitslihi. Coba. Dari mana kita? Ini adalah semuanya tujuannya. Setelah itu apa? Setelah dia nafikan, ta'til lagi katanya. Sebab ketika kita mengatakan, jangan dibayangkan. Pokoknya Allah menetapkan yad, ya yad. Tapi sebenarnya, kalau saya jangan diterjemahkan ke dalam bahasa kita. Yad, yad saja. Tapi bagaimana? Bagaimana yad? Jangan dibayangkan, jangan sudah beriman saja. Kan itu manhajnya, itu manhaj. Tapi itu semuanya mensucikan Allah supaya tidak terjerumus dalam menafikan, tidak jerumus dalam mentaktil, maka mereka anggap mereka lebih selamat. Sedangkan manhaj Asy'ariyah lebih bijaksana. Katanya mereka lebih aslam, ini lebih ahkam.
Sekarang ikut yang mana? Jadi kalau saya melihat sepanjang kami mengkaji ini di Madinah itu berapa semester lah. Jadi saya menikmati juga. Jadi kesimpulan saya apa? Ini memang semata-mata istihad untuk muara yang sah. Allah. Cuman salafiyah, adik salafiyah jadidah ini berani-beraninya menunjuk Allah di atas. Begini ya. Jadi itulah yang itu memang berhak itu dikatakan mereka itu mujassimah karena mereka sudah membuat kaifiyah. Ulama seperti ini tidak ada pernah membuat kaifiyah dia. Kalau saya baca itu tidak ada kaifiyah. Tapi tidak ada. Ya sudah, kamu jangan tanya-tanya. Pokoknya ayat. Wal kaifiyah majhula was su'alu anhu. Bertanya bagaimana tangan itu bid'ah itu. Tapi yang jelas Allah punya ayat. Selesai. Jangan dibayang-bayangkan. Maka siapa yang membayang-bayangkan Allah seperti dalam salat dibayang-bayangkan Allah, syirik langsung. Kenapa? Wa lam yakul lahu. Maka orang-orang penyembah-penyembah berhala itu kenapa itu? Karena dirupakannya Tuhan dalam bentuk di bentuk ini Tuhan gitu ya. Dibuat. Maka kita dalam sholat tak boleh kita apa? Batal sholat kita kalau dibayang-bayangkan Tuhan ini seperti ini. Karena bagaimana kita menyerupakannya? Tidak ada yang serupa dengan dia, bagaimana membayangkannya bentuknya. Maka kita mengimani apa? Mengimani wujudnya, mengimani sifatnya, kemudian mengimani afal semuanya, asmanya. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, cuman ya terpaksa ulama-ulama sekarang karena sudah bergeser, sudah berani-berani. Itu enak-enak dia tangan. Kalau saya sendiri enggak mau saya itu kalau menyebut-nyebut tangan itu. Kalaupun kita pakai manhaj ini sebut aja yad, kena yad namanya dalam itu. Tapi kalau kita sudah terjemahkan dengan tangan, itu nanti orang persepsinya kan begitu juga. Ain, kemudian lagi kan macam-macam itu sifat-sifat dzatiyah itu. Oleh karena itu hal ini saya melihat ya memang di satu sisi ulama Azhar, ulama di Madinah, semuanya mereka bermuara kepada muara yang sama, cuma dengan cara yang berbeda, dan cara-cara itu sudah masuk dalam konteks istihad. Maka istihad seperti ini tidak perlu diperbesar. Yang perlu sekarang yang kita hadapi adalah orang yang sesat sembarang menyesatkan ini. Asy'ariyah dhal, firqah dhalah. Oleh karena itu auzubillah ya, saya menyarankan memang bukunya Profesor Dr. Ali Jum'ah ini luar biasa, dan dia telah mengungkapkan kepada kita masalah-masalah, dan saya bersyukur ada penterjemahnya sehingga bisa menjadi referensi bagi kita bersama. Tapi sebenarnya ada buku pendahuluan. Saya minta kalau bisa Pak Alnop dengan kawan-kawan menterjemah. Buku itu judulnya, saya belum ada lihat pasar ini, tulis Pak Hanafi. Kalau turun bersama-sama nanti. Ini penting sekali dibaca oleh umat, tahu salafi ini siapa mereka ini. Buku itu judulnya Al-Khututul Aridah li Usuli Ad'iya'is Salafiyyatil Jadidah. Saya minta buku ini diterjemahkan. Kalau masalah seperti buku Pak Profesor Ali Jum'ah, ini bagus karena ini adalah aplikasinya. Artinya masalah ini sebenarnya ini adalah lahir sebagai konsekuensi usul metode dakwah mereka, metode beramal. Ini menarik sekali karena di sini dikupas, dikuliti. Ketika buku ini keluar, mereka gaya disambar petir ini. Betul. Kebakaran jenggot. Jadi buku ini saya lihat, saya cari-cari terjemahannya di pasar, tidak tahu ya, wallahu alam apakah Pak Alnop sudah lihat.
Kalau belum cepat terjemah. Enggak, betul, luar biasa. Jadi ini coba lihat, mulai di-download. Nanti kalau di-download itu langsung dapat itu. Jadi Al-Khututul Aridah li Ad'iya'is Salafiyatil Jadidah, dan itu ditulis oleh seorang doktor dari Kuwait. Padahal ini coba lihat, bayangkan ya, orang ini kalau di dalam manhaj asma wa sifat seperti Ibnu Taimiyah ini, tetapi dia menyerang ad'iyah. Jadi itu menarik. Saya di Mesir itu ya, saya menarik saya di Mesir itu sebenarnya. Senang saya di Mesir. Di Mesir kan orang-orang Salafi itu banyak juga. Yang jenggot, yang cingkrang. Tapi Pak ya mereka damai. Nggak ada yang bermasa-masa muka itu. Ngaji bersama, sekalipun terjemah mereka hadir dalam majelis. Nggak ada mental, jangan hadir di situ, jangan hadir di situ. Enak. Jenggot panjang, kan, tapi muka manis. Kita ini belum pelihara jenggot, belum masa mukanya lagi. Setelah berjenggot, mukanya gelap aja. Astagfirullahaladzim. Kalau jemaah tabligh kan enak, kan berseri-seri mukanya. Ini kenapa Pak? Hitamnya mukanya. Masalahnya orang semuanya salah, dia aja yang jadi hatinya itu. Ya Allah, gimana Pak? Dan ini bahaya Pak, mereka buka lembaga pendidikan pula. Banyak lembaga pendidikan mereka. Ini merisaukan sekali. Masalahnya apa? Anak-anak diajarkan dari awal Pak membenci lingkungan. Astagfirullahaladzim. Bapak kamu tuh ahli bid'ah, ibu kamu tuh ndak bernikop, itu masuk neraka. Anak kecil, terbayang oleh bapak itu, ketemu bapaknya ahli neraka. Astagfirullahaladzim. Maka sebanyak-banyak mengadu Pak. Masuk sekolah mereka itu orang tua ngadu, Pak Ustaz gimana anak saya ini? Saya dituduh dari neraka, ibunya dituduh ahli bid'ah. Saya kadang bilang keluarkan cepat, bilang sebelum sesat anak kamu. Pak itu bahaya Pak. Kalau orang anak kecil dari awal diajarkan doktrin menyala-nyalakan orang, inilah embrio teror. Bunuh orangnya nanti dia. Di antara kaidah mereka kalau dalam itu Pak, kalau orang yang tidak semanhat dengan mereka, tidak salafi, lebih berbahaya dari Yahudi, dari Nasrani. Ahli bid'ah lebih bahaya dari orang kafir. Astagfirullah. Ini kalau dibiarkan Pak, saya tidak tahu apa kondisi negara besok. Maka ada juga orang memprediksi kalau ini dibiarkan jadi Suriah Indonesia Pak. Perang nanti. Yang nembak Allahu Akbar, yang ditembak Allahu Akbar. Tinggal ngasih-ngasih. Yang jual senjata yang senang. Yang berbunuh-bunuhan, ini berbahaya sekali memang. Saya setuju sekali ini dengan dikupas seperti ini, diperbanyak materi-materi seperti ini. Kemudian saya minta kalau bisa dulu sebelum materi-materi furuknya masuk kepada usulnya dulu. Khutur itu kan apanya itu? Rambu-rambu umum yang perlu diketahui apa yang menjadi prinsip mereka, kaidah mereka. Lalu Pak, siapa yang tidak yang isbal, siapa yang disesatkan. Nah, karena memang lahir dari manhaj mereka. Maka di sini dibagi ada namanya al-aslul al-jami' li kulli usulihim. Ini kaidah induk dalam manhaj mereka. Maka di sini coba usuluhum fit takfir wat tabdi'. Kaidah-kaidah mereka dalam mengkafirkan, dalam membid'ahkan. Di sini ada dalam apa nih? Maka apa yang terjadi kemarin di dalam video yang saya tanggapi itu sudah ada, karena salah satu usul mereka seluruh kelompok-kelompok Islamnya mauqifuhum minal jamaat. Bagaimana mereka menyikapi jamaah-jamaah Islam? Maka ada Muhammadiyah, ada NU, ada apa? Al-jama'atul Islamiyah firaqun dhalah. Seluruh kelompok-kelompok jamaah Islam itu adalah sekte-sekte sesat. Itu ada nanti di halaman 17 itu.
Itu dikupas oleh penulis. Maka tidak aneh kemarin dia bilang Muhammadiyah firqatun dhalah, NU firqatun dhalah, Tarbiyah firqatun dhalah, Jamaah Tabligh tabaliq gitu ya. Astagfirullahalazim. Bahaya sekali dia, Pak. Ini kalau baca buku ini mengerti kita ini. Oh ini, maka kita sosialisasikan ini adalah bahaya sekali, Pak. Ini memporak-porandakan umat Islam. Terus saya tak tahu saya dari mana mereka muncul ini, siapa yang menyetel, siapa yang membuat di belakangnya, apa tujuannya. Tapi saya merasakan munculnya setelah perang Teluk. La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu, jadi saya itu kan membaca di dalil jamiah tadi, di dalam pedoman apa kita itu, panduan akademik, situ tertulis. Tapi saya lihat dilarang mahasiswa, dosen di muka umum, di mengajar, di forum menyesatkan seseorang, membid'ahkan seseorang. Kelompok ini dilarang, Pak. Itu merupakan platform kaum kelompok. Intinya, Pak, jadi kalau mereka muncul berbeda dengan itu, mereka tidak dapatkan di kampus. Berarti mereka dapatkan di oknum. Kalau semata-mata dia belajar dalam lokal saja, tidak keluar mereka seperti itu. Keluar mereka seperti saya. Keluar mereka seperti Dr. Hidayat Nur Wahid. Keluar mereka seperti Dr. Salim. Itu semua dokter-dokter di Madinah, 15 tahun juga mereka. Ada lagi, Pak, yang dipakai oleh Kementerian Agama itu dalam mentashif mushaf, Dr. Ahsin Sakho, yang memang pakar qiraat Indonesia itu dokter di Madinah, pakar qiraat satu-satunya dia itu. Kemudian dulu ada lagi itu NU Tulen, Pak, doktor juga dari Madinah, sudah meninggal dia. Dan dia dai atasnya. Dan dia NU Tulen, Pak. Namanya Dr. Abdul Muhik. Sampai pulanglah doktor dia menjadi dai atasnya pun dia tidak berubah dari NU-nya. Sampai dia wafat. Maksudnya apa? Kampus itu moderat, Pak. Saya bukan membela nih, kampus itu moderat. Terus dari mana mereka bawa ini? Dari oknum. Jadi bisa saja orang belajar di Chicago, ada oknum di Chicago, Pak, belajar dia itu dibawa oleh mahasiswa. Dan saya sudah mengkhawatirkan. Ketika saya lihat gejalanya di sana, ada saling mengkafirkan, maka menunjuk orang oleh mereka dengan begini ya, kamu ahli neraka. Itu biasa itu. Kita, Pak, ya, orang kafir pun tidak bisa kita bilang kamu ahli sosoknya. Kenapa? Bisa saja setelah kita bilang itu tobat dia masuk kita yang masuk. Dia enak-enak tuh, kamu ahli neraka, kamu. Saya sudah risau, Pak. Orang Indonesia banyak. Ya Allah, kalau dibawa ke Indonesia ini memang fitnah besar ini, saya bilang. Musibah besar ini. Benar, Pak, saya sudah ke sini, itulah yang dihadapi di Pekanbaru, di mana. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah ada ustaz kita, ada Ustaz Al-Nob, ada Ustaz Abdul Somad, ada Ustaz Hanafi, ada Ustaz. Maka subhanallah yang mengisi mimbar-mimbar kita. Jadi salah satunya, Pak, ya, karena begini, dulu ustaz-ustaz kita mengaji, kan begini, Pak. Ulama menulis buku-buku, ya, ini perlu nih. Kenapa mereka tulis buku-buku itu sesuai dengan objek peruntukannya. Ada untuk orang awam, ada. Kalau untuk orang-orang awam, biasanya itu buku-buku matan. Buku-buku hanya simpulan hukum. Draft-draftnya itu tidak mereka tuliskan di apa. Karena kalau draft dituliskan itu tebalnya luar, maka kesimpulan-kesimpulan saja. Maka kesimpulan itu apa maksudnya? Jadi langsung dihidang, ada matan, ada apa. Jadi buya-buya kita ngaji dulu fikihnya tak ada berdalil. Sehingga apa? Coba buku fikih itu bakar, tidak ada. Astagfirullahalazim, padahal itu simpulan yang siap disantap kena untuk orang-orang
awam. Karena sudah terjadi begini sekarang, maka kalau mereka Pak ya asal apa? Hadis. Apa mereka? Hadis. Padahal kadang-kadang masalahnya bisa di hadis itu jenggot, namanya hadis itu isbal. Tapi coba masalah muamalah, bingung tuh. Nah, nanti kalau ditanya mereka, wah, harus beras katanya, amanah hadisnya beras. Itu ke usul fikih perginya nanti lagi kepada kias. Jadi sekarang alhamdulillah dengan baca kitab ini, coba baca nanti pilih ada kajian kitab Syafi'i yang berdalil. Apa di antaranya? Seluruh mazhab itu ada fikih al-adillah. Fikih yang disertai dengan dalil. Ada yang fikih tok. Fikih tok itu konsumsi orang awam. Tapi kalau sudah begini, untuk menghindari supaya jangan ada kesan di tengah umat ini bahwa apa? Bahwa nanti ada fikih itu tidak berdalil, baca. Maka yang paling bagus kalau di dalam fikih Syafi'i, baca Muhadzab di Syirazi. Tidak ada masalah kecuali ada kalau bisa nanti ada majlis Pak Al-Dob ya. Majlis Muhadzab di Syirazi. Nanti dibantu dengan syarahnya Majmu' Imam An-Nawawi. Itu luar biasa nanti itu. Baru sadar umat. Tidak ada masalah yang dipatuakan oleh Syafi'iyah kecuali ada dalilnya. Maka kita harus buktikan itu. Masa ulama berfatwa tak ada dalil? Yang fikih itu apa namanya fikih? Fikih itu adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsil. Kalau tidak didasarkan kepada dalil, tidak kepada Quran, tidak kepada sunnah, tidak kepada ijma', itu bukan fikih. Itu hawa nafsu. Maka kalau mereka mengatakan ini Allah mengatakan, Rasul mengatakan, kamu katakan ulama, berarti dia sudah menuding ulama. Itu berbahayanya. Bukan bapak saya dituduh sesat. Ulama-ulama Imam Syafi'i pun, Rasulullah mengatakan begini, kamu katakan Imam Syafi'i begini. Jadi Imam Syafi'i itu ke dalam menyimpulkan hukum tidak berdasarkan hadis Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Tertipu orang banyak oleh dia. Padahal yang hati-hati dengan sunnah itu siapa? Nanti apa? Imam Syafi'i mengatakan kalau ada pendapatku yang bertentangan, itu sebenarnya kata-kata itu apa? Menunjukkan begitulah komitmen dia dengan nanti dibuat pula oleh itu senjata untuk menolak pendapat ini hadis dibuat. Astagfirullahaladzim. Jadi kepada mana dibalik-balikkannya Pak kaedah-kaedah itu? Tertipu orang-orang baru tobat hari Rabu tadi. Setelah itu di Jumat ini sesat orang semua. La ilaha illallah. Oleh karena itu dibagus sekali buku ini, dan masalah-masalah yang dipaparkan ini masalah-masalah yang menonjol, dan itu nanti akibat daripada usul mereka. Nanti kalau saya bisa pretelin itu, ini kenapa ini pendapatnya, kembali kepada usul ini kembali. Maka Dr. Abdul Razak Syaiji ini luar biasa. Kemudian Bapak itu terakhir ya, saya itu ulama-ulama Saudi besar Saudi sini gerah dengan mereka. Jadi ulama Saudi sendiri gerah dengan mereka. Maka salah satu ulama yang getol sampai menulis buku untuk menghantam mereka, dan ulama Saudi Hay'a Kibar ulama siapa? Syekh Bakar Abu Zaid. Baca bukunya Tasnifun Nas Bainaz Zanni wal Yakin. Dia menyerang kelompok-kelompok adiyah salafiyah yang sembarang-sembarang mengotak-ngotak ini sesat, ini ahli bid'ah, ini ahli apa. Coba baca buku itu. Dan itu ulama besar Saudi. Jadi mereka ini hadir mengacau ulama besar Saudi sendiri. Jangankan kita Pak, ulama besar Saudi sendiri gerah dengan mereka. Kalau kita baca fatwa-fatwa Syekh Utsaimin, coba nanti, maka bagusnya membantah mereka itu dengan cara begitu. Kalau kita baca nanti ulama Azhar mereka tidak terima. Tapi kalau mereka kita ambil betul, buat gaya metode Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah kalau membantah ahli mantik pakai mantik, membantah ahli falsafah pakai falsafah. Tapi kalau pakai dalil kita tidak terima mereka. Kemudian juga manhajnya apa? Subhanallah. Kalau mereka betul-betul coba mereka memakai manhaj Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah lah yang telah menulis buku. Seharusnya mereka tahu itu. Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Jadi kalau ada ulama berbeda, jangan disudutkan ulama, jangan disalahkan ulama. Cari apa kira-kira
alasan sampai mereka berbeda. Itulah manhaj. Dan itulah disebut Ibnu Taimiyah. Sampai Ibnu Taimiyah sendiri menulis buku Raf'ul Malab. Untuk apa? Jangan sembarang-sembarang. Nanti ada Quran, kenapa ulama tidak pakai ini? Ada sunnah, ini sahih ini, kenapa ulama tak pakai hadis ini? Maka apa? Jangan langsung dituding ulamanya sesat. Jangan sampai ulamanya tidak sesuai dengan sunnah, tapi harus dicari kenapa dia tidak memakai. Barangkali dia punya alasan. Begitu juga ustaz-ustaz seharusnya, kalau mereka menilai betul-betul manhaj ahli sunnah, maka yang dicari itu raf'ul malam, mencari ya Allah. Maka adapun satu alasan yang kita bawa dia kepada positif, bawakan kepada positif sekalipun 99 alasan. Akan begitu dengan ulama itu, menjaga wibawa ulama. Tapi tidak ini, Masya Allah, dia lebih ulama pula dari ulama. Itu dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pembahasan buku ini. Dan buku ini bagus sekali, dan saya mengapresiasi supaya bedah buku supaya banyak ya wawasan kita nanti bertambah, dan kita nanti bisa dibekali ilmu menghadapi realita-realita di lapangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Dr. Haji Mawardi Muhammad Saleh dan juga Al-Ustaz Al-Nauf yang sudah memaparkan tentang menjawab dakwah kaum salafi ini, dan saya rasa sudah lebih memahami kita setelah kita membedah buku ini. Namun tentu catatan bagi kita bersama, tidak hanya sampai di sini sajalah, harusnya kita memahami ini. Bagaimana ini kita pahamkan pula orang-orang yang selama ini mungkin dekat dengan kita tentang pemahaman yang terhadap salafi ini, sehingga mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Doktor tadi dapat pencerahan pula lah kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita. Tentu hal ini tidak menjadi sesuatu yang membuat kita menjadi lebih membenci saudara kita, tapi bagaimana kita mau memberikan pemahaman agar kita kembali mendekatkan diri kepadanya, dan insya Allah ini menjadi iktibar bagi kita bersama insya Allah. Mungkin untuk pertanyaan kayaknya waktu kita tidak cukup ya, karena waktu sebentar lagi akan masuk waktu asyar. Maka pada kesempatan kali ini mari sama-sama kita tutup acara bedah buku kita pada sore hari ini, dan mudah-mudahan ini menjadi amal soleh bagi kita bersama, terutama juga kepada terhadap Profesor Dr. Ali Jum'ah. Ini menjadi sebuah amal ibadah bagi beliau, karena ini sudah dijadikan sebuah pembendaharaan keilmuan bagi kita bersama. Kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada guru-guru mulia kita yang telah memberikan materi dan sekaligus pemaparan ilmunya, dan semoga kita bisa mengaplikan serta mengamalkan apa yang disampaikan beliau. Kira-kira mau dilanjut lagi habis salat asar? Wah, kayaknya cukup ya. Sebenarnya ya banyak sekali hal yang ingin kita tanyakan. Oke, baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, insya Allah rasanya udah hampir 2 jam, tapi berasa baru 5 menit. Inilah nikmatnya kita berada di majelis ilmu, berada di taman surganya Allah Azza wa Jalla. Amin ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah besok juga masih kita jemput kepada seluruh peserta untuk yang mengikuti bedah buku, yaitu tentang fikih zakat kontemporer. Dan terima kasih atas kehadiran, dan semoga apa yang kita kerjakan pada siang yang berbahagia ini dicatat sebagai amalan terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.